Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mardinsi Utami, NPM 2470112154. Kelas S243K, MK Proyek Sistem Aplikasi. Di sini saya akan membacakan materi bab 1, manajemen perangkat lunak. Software manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengadilan sumber daya manusia dan teknik yang terlihat dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Dekomposisi masalah problem, dekomposisi masalah problem adalah proses pemecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih berkelola, dan lebih dimengerti. Ini adalah teknik penting pengembangan perangkat lunak yang kompleks untuk mengatasi kompleksitas dan memfasilitasi pengembangan yang efisien. Dokumentasi posisi proses adalah pendekatan untuk memecah suatu proses yang kompleks menjadi langkah yang lebih kecil dan berkelola. Bab 2, konsep perangkat lunak. Perangkat lunak software adalah kumpulan instruksi komputer, program, dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak tidak terlihat secara fisik, melainkan merupakan komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Sistem operasi. Perang sistem merupakan perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya layanan dasar kepada aplikasi lain. Contoh sistem operasi termasuk Windows dan Android. 2. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang secara menjalankan tugas-tugas fisik, memenuhi kebutuhan pengguna. Aplikasi dapat mencakup berbagai jenis seperti aplikasi produktivitas seperti pengelola kata dan spreadsheet, aplikasi multimedia seperti pemutar musik dan pemutar video, aplikasi permainan, game, aplikasi web, dan banyak lagi. Jenis-jenis perangkat lunak. Pada bagian ini kita akan pelajari sebagai jenis perangkat lunak yang ada. Klarifikasi perangkat lunak dapat membagi menjadi beberapa kategori lunak: sistem perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat lunak tengah. Bab 3, kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Proyek adalah usaha singkat untuk mengembangkan produk dan jasa dengan hasil yang berbeda. Seorang manajer harus paham bahwa perangkat lunak merupakan pekerja rekayasa sehingga manusia yang terlihat di dalamnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan serta paham tentang manajemen proyek. Seorang manajer harus memiliki kemampuan komunikasi yang komprehensif dengan pelanggan sehingga dapat membangun solusi dengan elegan jika terdapat permasalahan. Ruang lingkup perangkat lunak. Proses pembangunan lingkungan adalah fase utama proses perangkat lunak yang berlaku untuk semua software. Memilih model proses yang tepat untuk perangkat lunak yang akan direkayasa oleh tim proyek adalah masalahnya. Proyek umum mengelola proyek perangkat lunak yang sukses. Kita harus memahami kesalahan sehingga masalah dapat dihindari dan bagaimana melakukan dengan benar. Bab 4, teknik estimasi biaya. Estimasi biaya adalah proses penghitung perkiraan biaya yang diperlakukan untuk penyelesaian suatu proyek. Estimasi biaya yang akurat dan realistis sangat penting untuk mengelola anggaran proyek dan efektif. Estimasi berbasis analogi adalah salah satu teknik estimasi biaya yang untuk digunakan dalam manajemen proyek. Estimasi berbasis bottom up. Estimasi berbasis bottom adalah
Salah satu teknik estimasi biaya yang digunakan dalam manajemen proyek. Estimasi berbasis adalah teknik estimasi biaya yang menggunakan model estimasi dan statistik untuk menghubungi variabel-variabel proyek tertentu. Bab 5, manajemen waktu proyek perangkat lunak. Tujuan manajemen waktu proyek bertujuan agar proses pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan hingga proyek dapat selesai dengan target waktu yang ditepati bersama dengan stakeholder. Ada mekanisme dalam manajemen waktu proyek tersebut. Terdapat beberapa fase dalam melaksanakan manajemen waktu proyek, yaitu satu, manajemen rencana jadwal. Manajemen rencana jadwal adalah proses dalam menetapkan suatu kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mengelola, membangun, dan mengimplementasikan. Dua, menentukan aktivitas. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kegiatan yang spesifik dan proyek dapat terselesaikan. Bab 6, manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu proyek perangkat lunak. Manajemen mutu adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan guna melihara level mutu yang dikehendaki oleh perusahaan. Pekerjaan ini meliputi runtunan aktivitas pekerjaan seperti memastikan standar mutu, aturan yang dibutuhkan, dan cakupan lainnya yang dapat memastikan mutu hasil sebuah proyek perangkat lunak. Proyek berikut beberapa peralatan teknik bisa digunakan aktivitas pengendalian mutu proyek perangkat lunak. Satu, analisis Pareto. Dua, pengembalian sampel statistik. Tiga, Sigma. Empat, grafik kontrol kualitas. Lima, testing pengujian. Bab 7, manajemen risiko proyek perangkat lunak. Perencanaan manajemen risiko. Rencana manajemen risiko merupakan ringkasan mengenai bagaimana manajemen risiko akan dilaksanakan dalam proyek tertentu. Analisis risiko. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang mungkin terjadi pada proyek. Satu, analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan risk scoring. Dua, analisis kuantitatif. Dalam analisis berikut berdasarkan skor risiko 107 dilakukan perhitungan dampak dari setiap risiko menggunakan formula yang telah ditentukan. Bab 8, dokumen kontrak. Dalam melakukan surat perjanjian kerjasama ada dua orang yang melakukan perjanjian kerja, yang dimana pihak pertama sebagai pihak utama melakukan perjanjian kerja dengan pihak kedua dengan menyertakan biodata lengkap. Kedua belah pihak selanjutnya, pasal-pasal yang mengikat keduanya dijabarkan ke dalam surat perjanjian kerja. Misal, pihak pertama menyatakan menerima pihak kedua sebagai memegang proyek teknologi informasi 4 tahun di kampus perusahaan yang selamat di jalan, dan pihak kedua dengan ini menyatakan kesediaannya. Bab 9, organisasi dan personil proyek perangkat lunak. Personil proyek perangkat lunak. Personil proyek perangkat lunak merujuk kepada anggota tim yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab. Tujuan proyek berikut adalah beberapa peran umum dalam personil proyek perangkat lunak. Satu, manajer proyek. Dua, analisis sistem. Tiga, perancang sistem. Empat, pengembang perangkat lunak. Lima, pengujian perangkat lunak. Bab 10, pengendalian proyek. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai tujuan tertentu atau unik yang cukup penting bagi pihak manajemen atau organisasi. Pemantauan kinerja proyek. Tujuan pemantauan kinerja proyek adalah untuk mengetahui
Apakah proyek berjalan sebagai mestinya? Pengelolaan pengelola pemangku kepentingan proyek adalah aktivitas manajemen proyek yang penting memulai sejak awal proyek siklus hidup proyek ketika ekspektasi dan persyaratan proyek diidentifikasi dalam fase memulai dan diakhiri dengan mencatat pengalaman dan kepuasan pemangku kepentingan secara seluruh. Dalam fase penutupan, mekanisme pengendalian terhadap semua pelaksana proyek meliputi: satu, pengontrolan terhadap waktu, batasan, dan mutu; dua, pengontrolan terhadap biaya; tiga, pembuatan laporan tentang status dan kemajuan proyek; empat, jika dari hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka dilakukan replanning. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah Bu. Simpan tanda gini, tanda merah. Tanda merah. Share. Di Morris. Iya. Nah, ada di ini. Sini, stopware. Sini, lihat. Oh ya. Ya udah. Stop share. Sini, share. Stop share. Where aja kok. Stop. Udah. Tadi Pause. ada yang merah. Stop pause ini ya. Stop ya.